selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita semuanya berada. Saya terlalu percaya tangan penyertaan kasih Bapa selalu ada di atas setiap umatnya yang percaya kepadanya. Ada amin? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana Engkau tetap memberikan kami semangat sukacita yang selalu baru, di mana kami akan belajar kembali akan firman yang Kau sampaikan. Firman yang menghibur dan yang menguatkan, serta membawa kami menuntun dan membimbing umat-Mu ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah apa saja Tuhan yang boleh akan kami pelajari pada sore hari ini, kami tahu pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kesempatan yang indah ini saya mau mengucapkan Happy Blessed Father's Day. Ya, saya menghimbau bagi setiap ayah, Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru karena ada hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kaum bapak atau kaum ayah, ya, suatu tanggung jawab yang istimewa dan luar biasa. Ya, mari kita mau melihat contoh ayah yang terbaik di seluruh dunia. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus, Bapa kita sendiri. Dia adalah yang sangat amat paling mengasihi saudara dan saya dan bagi seluruh umatnya, ya, di muka bumi ini. Kasih Bapa tidak pernah putus-putusnya setiap hari. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita memperingati hari ayah ini, mengingatkan kita tentang Bapa kita di surga yang sangat amat mengasihi saudara dan saya. Dia telah menunjukkan tanda-tanda berbagai dengan cara-caranya yang luar biasa, berbagai-bagai cara yang luar biasa, ya, dengan tanda-tanda yang dahsyat, dan semuanya itu adalah menunjukkan betapa kasih sayangnya kepada kita umatnya yang dikasihinya, ya. Terlebih juga melewati firman Tuhan yang diberikan melalui Alkitab. Kita dapat mengenalnya, mengetahui, serta belajar lebih dalam lagi tentang isi hati Bapa dan akan kehendaknya di dalam hidup saudara dan saya. Ya, luar biasa. Hari Ayah dikhususkan sebagai hari pengucapan terima kasih kepada Bapa kita di surga, juga atas segala kaum Bapa yang ada di muka bumi ini. Ya, mari yang terkasih, kita akan melihat begitu dalam dan begitu Tuhan memilih kaum bapa atau kaum ayah ini sedemikian rupa. Dibutuhkan pria-pria yang sangat istimewa, ya, yang mau selalu belajar menjadi seorang ayah yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, sedemikian rupa. Para ayah pun bisa belajar daripada apa yang diajarkan oleh Bapa kita di surga. Ya. Dan masih ingat ada pepatah yang mengatakan, di balik seorang pria yang berhasil, ada seorang wanita yang luar biasa. Ya. Tuhan itu begitu unik untuk menciptakan kaum wanita, kaum pria, semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, karena bagi kaum laki-laki dianugerahkan oleh Tuhan seorang istri dan juga anak-anak. Itu adalah suatu hadiah dari surga yang luar biasa. Tetapi ingatlah, masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri. Ya. Salah satu pertanyaannya adalah, bagaimana anak-anak kita? One day mereka akan menceritakan siapa ayahnya dan siapa daripada tokoh yang membuat anak-anak ini growing, tidak bisa melupakan jasa-jasa dari pengorbanan sang ayah
pada waktu mendidik anak-anaknya sejak dari kecil, ya, dan itu semuanya akan menjadi suatu kesaksian yang baik. Ya, sedemikian itu juga yang dikatakan oleh Neil Postman. Ya, dia berkata bahwa pada waktu anaknya mereka besar, mereka senantiasa teringat akan pengorbanan dari ayahnya yang sudah membesarkannya. Ya. Di dalam Mazmur 128 itu hanyalah satu-satunya bab atau ayat yang menceritakan, yang tertulis bagaimana keluarga itu bisa berbahagia sedemikian rupa. Ya. Karena di dalam zaman yang modern saat ini, banyak keluarga-keluarga Kristen yang kehilangan fungsi dan perannya. Berbagai kesibukan kerja dan aktivitas yang padat yang membuat keluarga-keluarga itu tidak bisa menikmati kebersamaan di tengah-tengah keluarga yang seutuhnya. Ya. Dan inilah yang harus kita sadari. Seorang ayah seharusnya dia mampu menjadi imam, kepala keluarga, suami, dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Seorang ayah yang bertanggung jawab tidak akan menitipkan anak-anaknya itu kepada orang lain, terutama di dalam pendidikan. Mengapa kalau sampai ada seorang ayah yang menitipkan anaknya kepada pendeta, yang menitipkan anaknya kepada tetangga, yang tidak mampu untuk mengasihi sepenuhnya kepada anak-anaknya? Ini adalah satu pertanyaan yang besar, bahwa dia gagal di dalam mendidik dan mengasihi anak-anaknya. Belum terlambat bagi keluarga-keluarga muda, di mana kalian yang baru menikah dan memiliki anak-anak yang kecil, ingatlah akan fungsi dan peranan seorang ayah yang baik, yang takut akan Tuhan, dan yang bijaksana di dalam mengayomi keluarganya, baik istri dan anak-anaknya. Bukan seorang ayah yang lari dari tanggung jawab, yang lari meninggalkan keluarganya hanya untuk menikmati kesenangan dunia yang lain. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan pelajari apa yang ada tertulis di dalam Mazmur 128 ini. Ya, dan tema daripada khotbah sore hari ini saya mengambil contoh dari kasih Bapa Surgawi. Sedemikian rupa. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Mazmur 128 ini adalah satu-satunya firman yang menceritakan bagaimana keluarga yang berbahagia itu. Bagaimana bisa menjadi satu keluarga yang berbahagia juga. Ya. Dan di dalam bab ini kita akan mempelajari, yaitu seorang ayah harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Ya, kita bisa lihat dari keberadaan anak-anaknya. Ada satu keluarga, pada waktu setiap ayahnya pulang dari kantor, mereka pada lari ketakutan dan sembunyi. Tapi ada juga keluarga yang lain, anak-anaknya pada waktu melihat ayahnya pulang dari kerja, mereka semua berebutan membutuhkan kasih sayang bapaknya, memeluk bapaknya, bapaknya memeluk anaknya. Di sini kita akan bisa melihat perbedaannya. Ya, ayo yang terkasih, kita akan baca di dalam Mazmur 128 ayat pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau mau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Luar biasa. Ya, sangat amat jelas. Sudah tertulis di sini. Menyatakan pada ayat yang pertama dan kedua ini, bahwa berbahagialah apa? Orang yang takut akan Tuhan. Ya, mereka akan bekerja dengan benar yang terkasih. Ya, akan mendapatkan kebahagiaan kalau pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang benar. Nah, ini kita bisa koreksi diri. Ya,
Apabila engkau makan akan hasil kerja susah payahmu, engkau akan puas. Ya, tetapi banyak sekali yang terjadi kalau saya mendengar berita-berita ya di mana-mana. Bagaimana seorang pria atau kedudukannya sudah sebagai seorang bapak ingin mengambil jalan pintas, ya, begitu mudah untuk mendapatkan uang, tetapi dengan cara yang negatif, dengan cara yang tidak halal, dan semuanya itu akan membuat keluarga berantakan, ya. Dan itu juga sudah tertulis di dalam firman Tuhan, ya. Orang yang bekerja dengan benar, dia akan memakan hasil jerih payahnya dengan bahagia. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, ya, tetapi kita akan bawa sertakan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka Tuhan akan mempermudah, akan memberkati hasil dari jerih payah itu yang akan memberikan kepuasan di tengah keluarga. Ya, sedemikian rupa. Tetapi apabila seorang ayah itu hidupnya adalah tamak, maunya dia tuh serakah dan cepat karena tidak mau kalah dengan orang lain. Yang tetangga sebelah hidupnya mewah, yang di sana hidupnya luar biasa. Dia juga ingin memiliki penghasilan yang luar biasa. Akhirnya menempuh jalan yang negatif. Ya, oleh karena itu juga diperlukan seorang istri, ya, yang takut akan Tuhan, yang tidak memaksa suaminya untuk bekerja di luar daripada firman katakan. Ya, ada satu keluarga di mana karena istrinya selalu mendorong, merongrong dan merongrong karena tidak bisa suaminya pulang membawa gaji yang besar, pendapatan yang besar, akhirnya suami harus memakai jalan pintas. Ya, ada contoh suatu keluarga di mana karena suaminya itu bukan juga orang yang takut Tuhan, pekerjaannya adalah sebagai seorang penjudi. Setiap kali pulang ke rumah, dia bawa itu uang begitu banyak di dalam tasnya. Dan dia taruh di atas meja, dia berikan kepada istrinya. Ya, ini uang begitu banyak, kamu pakai, kamu cukupkan apapun sekalipun. Tetapi dia mempunyai seorang istri yang takut akan Tuhan. Setiap kali suaminya pulang pagi, bawa uang banyak, suaminya mencoba menghibur istrinya. Aku pulang pagi untuk kamu. Aku pulang pagi untuk membawa duit banyak untuk kamu. Tetapi istrinya mengatakan, bukan itu yang aku minta. Satu lembar pun aku tidak akan pakai uang judi itu. Karena uang judi itu adalah uang tidak halal. Itu uang haram. Dan aku tidak akan menyentuhnya. Bayangkan kalau itu seorang istri yang mata duitan. Seorang istri yang mau hidupnya itu cuma glamur, semuanya serba mewah karena tidak mau kalah dengan orang lain. Semuanya itu akan berakhir yang terkasih. Dan keluarga ini akan hancur-hancuran nantinya. Ya, oleh karena itu dikatakan di sini tadi, ya, apabila seorang ayah itu takut akan Tuhan, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Ada amin? Ya. Ini ada suatu cerita lucu. Ya, tetapi benar cerita ini. Yaitu dia adalah seorang ahli filosofi. Dia sangat pandai, sangat brilian. Apapun yang dia kerjakan itu selalu sukses. Ya, tetapi dia memiliki kekurangan bahwa tampang mukanya itu buruk. Ya, jadi hampir mukanya itu katanya mirip seperti monkey. Gitu. Tapi dia pintarnya luar biasa. Satu hari ada seorang wanita, dia adalah seorang wanita kecantikan yang bergelimang di dalam movie. Jadi dia adalah seorang superstar yang perempuan ini. Dia tahu bahwa seorang filosofi ini begitu sangat pandainya, sangat brilian pengetahuannya. Dan dia mau untuk menikah dengan orang filosof ini tadi. Ya, ini berasal dari Inggris orang ini. Satu hari wanita yang superstar tadi menulis surat kepada pria filosof. Aku sangat
merindukan untuk menikah denganmu. Ya, apakah kita bisa bertemu? Karena saya mau kalau satu hari kita menikah, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang begitu pandai sepertimu dan akan menjadi anak-anak yang ganteng dan cakep, cantik seperti aku. Dia kan itu tujuannya, motivasinya dia mau married sama si filosof yang sekalipun mukanya jelek tadi. Akhirnya filosof tadi tuh berminggu-minggu tidak tidur. Nggak bisa tidur, dia akan mendapatkan surat yang seperti itu. Akhirnya dia juga berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan. Tapi ini namanya orang pinter. Ya, ini kenyataan loh. Walaupun ceritanya lucu, tapi suatu kisah nyata. Akhirnya, setelah beberapa minggu, dia menjawab surat cinta dari movie star ini tadi. Dan dia katakan, sangat sayang sekali aku menolak apa yang engkau katakan. Bahwa engkau mau menikah dengan aku. Tetapi aku katakan, tidak. Aku tidak akan menikah denganmu. Ya, tidak ada satupun orang yang tahu alasannya apa. Tetapi dia tulis kembali di dalam suratnya, mengapa aku tidak mau menikah denganmu? Karena aku memiliki ketakutan. Ketakutan itu adalah anak-anak akan berwajah jelek seperti aku dan juga karakternya sebodoh dengan engkau. Luar biasa. Ya, jadi dia mengambil jalan yang sedemikian rupa perkataan, ya, dia takut anak-anaknya jelek seperti dia, tapi karakternya juga sebodoh dari perempuan ini tadi. Nah, karena tadi itu adalah jalan pintas yang diambil oleh wanita itu tadi. Sungguh luar biasa, ya. Jadi kita mau melihat cerita ini tadi juga benar loh. Apa yang dikatakan si wanita, dia mau anaknya pinter-pinter dan cantik, ganteng seperti si wanita. Yang laki juga pinter. Dia jawab apa? Aku enggak mau. Ya, karena takut sedemikian rupa. Ya, itulah yang terkasih. Perjalanan hidup di dunia banyak aneka ragamnya. Yang luar biasa. Mari kita lihat kebenaran yang kedua. Yaitu kita lihat pada ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Luar biasa. Di sini dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur. Ya, artinya apa? Berbuah lebat. Ya, sebagai seorang istri yang baik. Kenapa di dalam Alkitab kok Tuhan tidak mengatakan istrimu akan seperti pohon cemara? Tuhan nggak bilang gitu kan? Istrimu akan seperti pohon kelapa. Enggak juga. Tetapi Tuhan memakai perumpamaan dengan apa? Istrimu seperti pohon anggur. Ya, yang subur. Mengapa dengan perumpamaan pohon anggur? Karena Yesus sendiri adalah pokok anggur. Ya, dan kita adalah carang-carangnya. Dikatakan lembut, buah anggur itu kalau kita makan lembut kan? Nggak keras seperti apa yang kita makan kedondong misalnya. Ya, lembut yang sedemikian rupa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah bahwa memiliki seorang istri yang lemah lembut itu adalah satu kemenangan di tengah keluarga. Ya, dan untuk mendapatkan seorang istri yang lemah lembut itu tidak mudah. Ya, dan itu adalah sebagai suatu senjata bagi seorang wanita untuk dia bisa memenangkan keluarganya. Dengan sifatnya kelembutan itu, dia bisa menaklukkan daripada masalah apapun yang tersulit di dalam keluarga. Seperti ada tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Tapi banyak sekali istri-istri yang otoriter. Banyak sekali istri-istri yang bawel. Banyak sekali istri-istri yang mau menguasai suaminya
dengan perilakunya yang kasar. Para wanita, saya mau katakan, saya juga seorang wanita. Ya, tidak mudah. Kadang-kadang wanita itu lost control dan emosi. Tetapi kalau ada karakter di dalam diri seorang istri itu yang mau mengontrol daripada keberadaan suaminya, akhirnya dengan emosi, dengan marah-marah, dengan arguing sedemikian rupa, sebetulnya hati suami sudah hilang bagi istrinya. Udah gak ada lagi. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya apa? Sebagai satu stempel. Sudah satu cap. Ya, jadi kalau seorang suami yang sudah menaruh stempel kepada istrinya, jangan harap. Mungkin mereka masih serumah, tapi hatinya tidak ada lagi. Oleh karena itu saya menghimbau para istri yang terkasih dimanapun Anda berada. Jangan suka kontrol suamimu. Tetapi bersikaplah untuk rendah hati dengan lutut kita berdoa kepada Tuhan untuk memenangkan suami kita. Ya, bukan dengan sepak terjang, sekalipun kedudukanmu lebih dari suamimu, sekalipun engkau lebih pandai, lebih apa saja menurut pendapatmu sendiri. Tetapi kalau hati suamimu sudah hilang daripada hatimu, apapun yang engkau perbuat seperti sebuah sandiwara. Hidup memang serumah, tetapi sandiwara. Dan inilah, biarlah di hari Bapa ini kita belajar, baik untuk suami maupun untuk istri. Bagaimana juga suami yang tukang bentak-bentak, yang bersikap kasar. Mungkin istri tidak berani menolak, tidak berani untuk membantah, tetapi hatinya hancur, hatinya penuh air mata, tetapi hatinya juga akan mulai tertutup. Ya, oleh karena itu saya mengatakan, libatkan Tuhan. Di dalam satu relationship di tengah keluarga, background daripada suami berbeda, background daripada istri berbeda. Satu karakter, jangan menjadi wanita Isabel. Wanita Isabel adalah wanita yang mau menang sendiri, ya, dan banyak kaum pria, mereka itu tutup mulut karena tidak mau argue. Tidak mau, udah capek berbantah-bantahan. Sekali lagi saya menghimbau, kalau engkau mau merebut hati suamimu, jadilah tetap lembut di hadapannya. Bawalah di dalam doa, Tuhan akan mengubah semuanya. Ada amin yang terkasih? Ya, seorang laki-laki itu tidak betah, nggak tahan mereka, mau diomeli terus. Ya, seperti radio yang nggak pernah ini, begitu pulang kerja, udah lagi menyanyi dari A sampai Z. Siapa yang mau punya istri yang seperti itu? Sekalipun kita wanita sama wanita aja, kalau kita duduk dekat sama orang yang model seperti itu pun kita nggak tahan, betul? Ya, ayo kita berdiri yang terkasih di atas firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Ya, ada seorang pria, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di parlemen. Ya, luar biasa. Setiap hari pulangnya sudah larut malam. Karena hobinya adalah suka ke nightclub, suka dansa, dan suka judi. Si istri bertahun-tahun menghadapi suami yang sedemikian rupa. Apa yang dia lakukan? Dia adalah seorang pendoa. Sebelum tidur malam, dia terus jagain jam berapa suaminya pulang. Dia selalu sediakan roti, sediakan kopi, dan dia menulis secari note. Suamiku yang terkasih, aku tungguin kamu tapi aku terlalu capek. Aku harus tidur karena besok aku harus membawa anak-anak pergi ke sekolah. Setiap malam itu terjadi. Dan itu tidak berbuah langsung yang terkasih. Setelah bertahun-tahun, kuasa Tuhan mulai bekerja di dalam dirinya. Akhirnya dia menyadari, aku mempunyai seorang istri yang begitu lembut, yang tidak pernah marah, yang tidak pernah menegur, sekalipun aku pulang pagi. Tapi tetap melayani aku dengan penuh kasih. Dia bilang,
Kenapa aku mesti pelukin perempuan-perempuan lain di bar? Mulai sekarang aku tidak mau lagi. Aku membuang waktuku yang sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, itulah karya Tuhan. Karena pada waktu masalah itu terjadi, sebetulnya dua belah pihak Tuhan mengikis sesuatu di tengah keluarga itu. Bukan cuma untuk suami, tetapi si istri juga diuji kesabarannya. Kalau si istri ini bawel terus, tambah gak pulang suaminya. Amin. Saya mengingatkan, di zaman yang seperti ini, ayo, tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah manusia yang lain. Gak akan bisa. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Tugas saudara dan saya adalah berdoa. Ya, berdoa sedemikian rupa. Dan sungguh itu adalah hal-hal yang luar biasa apabila Anda sebagai istri yang memiliki hati yang lembut sedemikian rupa. Ya. Mungkin Anda pernah mendengar cerita dari Santo Agustinus. Santo Agustinus itu pada waktu di usia tua bagi kedua orang tuanya. Santo Agustinus ini anaknya, dia bercerita bagaimana ibunya begitu lembut untuk senantiasa melayani ayahnya yang begitu keras dan begitu tukang marah. Dan hanya dengan doa semuanya itu bisa diubahkan. Kapan? Pada masa tuanya. Bayangin itu. Dari muda, dari awal perkawinannya, sampai hasilnya baru bisa dipetik itu pada masa tua dari ayahnya. Si ayah ini mengakui, Agustinus, kamu mempunyai seorang mama yang luar biasa. Seorang mama yang baru papa sadari. Di usia yang sudah tua ini, betapa kelembutan ibumu sangat luar biasa. Akhirnya si ayah yang sudah tua ini pun berubah karakternya. Ya, kadang-kadang ujian waktu itu yang terkasih, rasanya Tuhan sampai kapan? Orang menunggu itu kan paling gak enak sih. Paling gak enak kalau kita pergi ke dokter atau kita ke farmasi ngambil obat aja nunggu. Aduh, lama amat. Apalagi ini pembentukan karakter. Ya, yang terkasih sungguh luar biasa. Akhirnya para suami-suami yang keras, suami yang perbuatannya tidak baik, akhirnya dapat dimenangkan oleh kelakuan seorang istri yang lemah lembut. Ya. Kemudian kita mau melihat pada ayat yang 3b yang terkasih. Di situ dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, ya, di sekeliling mejamu. Apakah Anda tahu bagaimana buah zaitun itu? Buah zaitun itu kalau dimakan rasanya pahit. Rasanya pahit. Tetapi kalau lama-lama terus kita kunyah sedemikian, berakhir dengan manis. Apa artinya yang terkasih? Kalau sampai di firman Tuhan dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pada waktu kita mendidik anak-anak kita mulai dari kecil tidak mudah. Karakter mereka berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki karakter yang keras, yang sedemikian rupa. Tetapi kalau kita tugas sebagai seorang kepala keluarga itu benar, takut akan Tuhan, seorang istri yang bisa menjadi pendamping suami yang baik, kekerasan daripada hati anak-anaknya itu nanti akan berubah menjadi manis. Apakah kita percaya? Ya, semuanya itu harus dialami. Ya, kalau orang tidak mengalami tidak akan pernah mengenal akan hal itu. Ya, jadi kita tahu bahwa biji zaitun itu begitu keras dan sangat sulit untuk dipecahkan. Ya, luarnya begitu keras, tetapi dalamnya lembut. Ya, kalau dimakan pahit dahulu. Tadi saya sudah katakan, kalau kita makan biji zaitun itu pahit dulu rasanya, tapi lama-lama nanti menjadi manis. Dan kemudian kita juga tahu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa biji zaitun itu juga diperas menjadi apa? Menghasilkan apa? Minyak zaitun.
Dan minyak zaitun itu sungguh luar biasa. Ya, kualitasnya yang nomor 1. Di bait Allah untuk dipakai ya sebagai perapian untuk membuat lampu atau semuanya yang ada di dalam bait Allah itu hanya minyak zaitun. Ya, minyak zaitun itu yang menghasilkan, yang hanya dipakai di bait Allah. Gak ada minyak kacang atau minyak babi di dalam sana yang terkasih. Ya, jadi minyak daripada buah zaitun. Ya, itu sudah kualitasnya sangat amat terjamin. Mari kita lihat pada Mazmur 128 ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, masih disebut lagi. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, pasti orang itu akan membenci dosa. Ya, luar biasa. Ada suatu cerita yang terkasih. Ya, pada tahun 1990 ada sebuah acara televisi mengenai perang saudara Amerika. Menarik banyak sekali penonton. Salah satu programnya adalah menampilkan surat seorang prajurit yang tewas pada peperangan di Bull Run. Prajurit itu bernama Sullivan Barlow. Dia menyadari bahaya yang mengancamnya dan dia akan meninggal. Dan pada saat di akhir hidupnya, dia sempat menulis surat kepada istrinya bahwa dia sangat mengasihi istrinya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Pada hari ayah ini, banyak pria akan menerima pernyataan kasih. Namun, mereka itu sulit untuk mengungkapkan kasihnya, untuk mengeluarkan cinta kasihnya, baik kepada orang yang terdekat, istri maupun kepada anak-anaknya. Ya, dan itulah kebanyakan para pria. Ya. Namun sangatlah amat baik kalau seorang pria berani menyuarakan cinta kasihnya baik kepada istrinya juga kepada anak-anaknya, supaya mereka juga tahu bahwa mereka dikasihi oleh ayahnya. Ya, sungguh luar biasa. Marilah kita berani para pria untuk menyatakan kasih kita, asal Anda menyatakan kasih kepada yang benar, ya, yaitu kepada apa yang menjadi tanggung jawabmu adalah istrimu, bukan istri tetangga. Amin. Ya, sedemikian rupa bagi kita, ya, bukan terlalu sering untuk mengungkapkan kasih kita, tetapi itu sudah seharusnya dan sewajarnya. Kasih seorang suami, kasih seorang bapa dibutuhkan di tengah keluarganya. Luar biasa. Dan itu adalah hadiah yang terindah yang dapat diberikan oleh seorang ayah di tengah keluarganya dan menjadi satu teladan kepada anak-anaknya. Bagaimana mereka bersikap hormat kepada istrinya dan juga mereka berani menyatakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Selanjutnya mari kita lihat di dalam Mazmur 128 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Luar biasa ya yang terkasih. Kiranya Tuhan memberkati engkau di mana? Di Sion, dari Sion. Apa artinya yang terkasih? Biarlah berkat yang para ayah terima itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bukan dari jalan pintas yang aneh-aneh, yang lain-lain, yang korupsi lah, yang drug lah, yang apa aja. Ya, daripada bisnis-bisnis yang tidak halal. Tetapi biarlah berkat daripada para kaum bapak semuanya berasal daripada Tuhan. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera dan kepuasan. Ya, luar biasa sekali yang terkasih. Dan di ayat 6 juga dikatakan, melihat anak-anak dari anak-anakmu.
Kalau seorang posisi bapak yang benar, seorang posisi ayah yang benar, dia akan melihat ya buah-buah dari apa yang dihasilkannya. Dia akan melihat anak-anaknya itu berbahagia, anak-anaknya itu juga menghasilkan anak-anak lagi yang lain sampai anak cucu. Itu berkat anak cucu yang terkasih. Oleh karena itu, saya menghimbau ya, terutama bagi keluarga-keluarga muda. Mungkin engkau pernah mengalami atau apa saja, dan juga ada yang mengatakan, saya tidak pernah merasakan kasih Bapa. Saya tidak pernah mengalami pelukan ayah saya. Saya tidak pernah mengalami ciuman daripada ayah saya. Saya tidak punya bapak. Saya punya bapak, tapi bapak saya lari. Banyak sedemikian rupa yang terjadi, dan ini menghasilkan anak-anak yang terluka. Anak-anak yang akhirnya menjadi benci kepada ayahnya dan mengalami kepahitan. Tapi biarlah firman Tuhan yang ditabur pada sore hari ini mengingatkan para pasangan-pasangan muda, kalau kalian sudah berani untuk menikah, apapun beratnya, apapun perbedaan karakternya, semuanya itu datanglah di bawah kaki Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan pembimbing-pembimbing rohani bagimu, sehingga engkau mampu tetap bertahan. Tetapi bukan bertahan dengan satu kepalsuan, serumah tetapi tidak memiliki hati yang saling berkaitan. Ya, sedemikian rupa. Contoh, ada seorang ayah yang berjanji kepada anaknya, ayah akan pulang secepat mungkin dari pekerjaan dan akan bermain sepak bola bersama denganmu. Ditungguin si bapak ini tadi, karena kebetulan si ayah ini juga ada tender besar di perusahaannya, dan dia mendapatkan imbalan $1.000. Akhirnya si anak ditelepon, "Nak, papa nggak bisa pulang karena ada tender besar. Maukah engkau mengambil apa yang papa dapat siang hari ini? $1.000 aku kasih kepadamu, nak. Tapi papa nggak bisa pulang, papa pulangnya baru malam." Apa jawab daripada si anak itu? "Papa, saya tidak ingin uang $1.000 itu. Tapi saya mau papa hadir sekarang. Saya tunggu papa pulang untuk main bola bersama saya." Bayangin, ya, betapa anak-anak itu merindukan kasih sayang seorang ayah. Tugas seorang bapak itu adalah istimewa. Ya, seorang bapak yang tidak melakukan peranannya, tanggung jawabnya sebagai ayah yang baik kepada anak-anaknya akan menghasilkan keluarga yang amburadul. Kalau anak-anaknya nanti menjadi pemberontak, jangan salahkan anaknya. Cari dulu sumbernya dari mana. Kalau papanya sendiri tidak memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya, ya, tidak memiliki kasih kepada anak-anaknya, jangan harap anak-anak itu juga akan mengasihi orang tuanya. Dan semuanya itu akan turun-temurun. Dari kakek turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Semuanya akan amburadul, percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu pendengar yang setia, jangan komplain kalau itu sudah terjadi. Mau menyalahkan siapa? Koreksi dirimu masing-masing. Kalau ada satu keluarga yang turun-temurun menghadapi semuanya dengan tercerai-berai, pasti ada sumbernya. Ya, mohonlah kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan mampu untuk memulihkan. Tuhan tidak akan dapat mau memulihkan sementara kita sendiri tidak mau berubah. Manusianya yang harus berubah, baru Tuhan akan memberkati. Ada amin? Haleluya. Ya, luar biasa. Saya akan masuk di dalam Lukas 3 ayat 22b. Di sini kita mau belajar yang terkasih. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Perkataan yang sedemikian rupa firman ini begitu indah.
Yaitu perkataan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan kepada Yesus. Ya, di situ dikatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapa berkenan kepada Yesus. Amin. Dia nyatakan kasihnya, dia nyatakan. Ya. Jadi semuanya itu ada tertulis lengkap di dalam firman Tuhan. Kalau seorang bapa, seorang ayah, dia tidak pernah tahu peranannya dan dia tidak pernah takut akan Tuhan, tidak ada kerinduan bagaimana dia membesarkan anaknya dengan takut akan Tuhan. Kalau papanya sendiri tidak takut akan Tuhan, jangan harap untuk anakmu harus taat kepadamu. Semuanya itu udah melenceng jauh yang terkasih. Ya, sedemikian rupa dan semua itu tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu sangat berkenan kepada anaknya Yesus yang sangat dikasihinya. Ya, para bapa yang terkasih, biarlah di hari ayah yang luar biasa ini, engkau mampu menyatakan baik kepada anak perempuanmu, juga kepada anak-anak lakimu, bahwa engkau sangat mengasihi mereka. Engkau memiliki hati, perhatian, memiliki tanggung jawab sehingga anak-anak yang dibesarkan itu mereka merasakan sukacita, ada damai sejahtera di dalam pertumbuhan kehidupannya. Ya, sedemikian rupa para ayah selalu memberi semangat, ya, encourage kepada anak-anakmu. Mungkin mereka satu hari, ya, mereka tidak mampu di dalam sekolahnya, di dalam pelajarannya. Itu adalah tugas daripada seorang bapak untuk mengencourage, memberikan semangat dan semangat kepada anak-anaknya. Kita bisa melihat ada anak-anak yang dari kecil mereka bertumbuh dengan sehat, mereka memiliki keaktifan olahraga yang luar biasa karena peranan bapak ada di dalam kehidupannya. Dan juga peranan seorang ibu yang selalu bersatu untuk membimbing anak-anaknya. Ya, mari, belum terlambat yang terkasih. Ya, terutama untuk keluarga-keluarga muda, lakukanlah tugasmu sesuai apa yang Tuhan mau. Ya, tunjukkanlah kepada anak-anakmu bahwa mereka sangat berarti bagimu. Ya, seorang ayah bangga akan anak-anaknya, seorang ibu juga bangga akan anak-anaknya. Jangan anak-anak itu terus disudutkan, terus dihakimi, terus diintimidasi. Ya, goblok lah, tolol lah. Nah, itu perkataan-perkataan yang sedemikian rupa itu akan terus teringat di dalam hati anak-anak ini nanti sampai besar. Ya, oleh karena itu jadilah happy papa, happy mama, yang membawa anak-anakmu bertumbuh dengan sehat dan takut akan Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa. Milikilah selalu waktu untuk dekat dengan anak-anakmu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hadiah yang terpenting dan yang terindah dapat diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya adalah apa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang diberikan. Dan itu anak-anak tidak akan pernah lupa. Mereka akan selalu bangga akan ayahnya. Mereka selalu bangga akan ibunya. Ya, sungguh luar biasa. Hari ini kita sudah belajar tentang kasih Bapa Surgawi yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Ya, yang pertama, seorang ayah harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kalau seorang ayah hatinya takut akan Tuhan, dia juga akan mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan. Ya, jangan mengajarkan anak-anak ini dengan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Tapi ada bapak-bapak yang mengajarkan kepada anaknya, jangan takut. Kalau kamu ditinju, hajar dia sampai mati. Lah ini, ada bapak yang sedemikian rupa. Dan karakter yang diturunkan oleh si bapak ini, satu hari akan bertumbuh pada anak itu. Seperti bumerang.
Kalau anak itu melawan akan ayahnya, jangan lupa bahwa itu adalah pelajaran yang kau berikan. Pelajaran yang sudah kau tanamkan sejak kecil. Ya, oleh karena itu, mari yang terkasih. Yang kedua, seorang ayah atau suami harus mempunyai hati untuk mengasihi istrinya. Karena anak-anaknya juga melihat bagaimana perilaku ayahnya kepada ibunya. Yang ketiga, seorang ayah harus mempunyai hati yang bijaksana di dalam mengambil segala keputusan dan selalu konsisten. Banyak para ayah janji-janji tapi tidak pernah ditepati. Dan itu anak sudah akhirnya menjadi apa? Lost trust. Mereka nggak percaya lagi omongan bapaknya. Ya, sedemikian rupa. Yang keempat, ambillah komitmen untuk menjadi pria yang dapat membawa keluarganya pada keselamatan yang kekal. Ya, dan ini adalah amat sangat penting. Seorang ayah mampu memimpin keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda seorang ayah yang pernah merasakan besarnya kasih Bapa surgawi? Ya. Yang kedua, apakah Anda juga merasakan bahwa kasih daripada Bapa surgawi itu turun atas orang tuamu dan turun juga atas hidupmu? Engkau merasakan kasihnya yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang ayah yang takut akan Tuhan bagi anak-anakmu dan juga bagi suami untuk istrimu? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca bersama-sama Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang terkasih, Anda baca sekali lagi terutama pada ayat yang ke-6. Ya, Tuhan akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Ya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Sedemikian rupa, hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana hari ayah kita belajar melalui firman-Nya. Tuhan menghendaki semuanya itu terjadi dan menjadi lebih baik dan lebih baik di dalam situasi keluarga kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar hari ini dan bersama dengan kami di sini, bukalah hatimu. Kita akan memuji menyembah melalui lagu Bapa yang Mengasihiku. Bukalah hatimu yang terkasih. Kita mohon kepada Tuhan dan rasakanlah akan kasih Bapa itu turun atas hidupmu. Kau Bapa yang mengasihiku, yes Lord, yang bentuk dan rupamu. Amin. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Kau Bapa yang mengajariku. Benar Tuhan,
Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Engkau Bapa yang mengasihiku. Rasakan kasih Bapa yang terkasih dimanapun Anda berada. Bukalah hatimu, sembahlah Dia. Yesus ada bersamamu. Dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Betul Tuhan, benar Yesus. Kau Bapa yang mengajariku. Lewati awan yang kelabu, yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya, Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Engkau Bapa yang mengerti akan segala pergumulan hidup anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sungguh-sungguh amat baik Bapa. Bapa-Ku yang baik, sembah dari hatimu, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa, sungguh-sungguh teramat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh kami boleh belajar daripada firman-Mu ya Bapa. Kami percaya bagi setiap pendengar, jemaat, dan siapapun yang mendengar daripada firman ini, biarlah hatinya boleh diubahkan, hatinya boleh dihiburkan, hatinya boleh dikuatkan. Sekalipun apabila ada di tengah-tengah pendengar ini mereka yang tidak memiliki Bapa, mereka yang juga sudah mengalami banyak kepahitan daripada Bapanya, tapi biarlah kasih anugerah Tuhan boleh menghibur, boleh menguatkan, karena sekali-kali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Roh Kudus. Firman ini boleh menghibur dan menguatkan setiap anak-anak-Mu, bahwa Engkau Bapa yang setia. Di dalam pergumulan kehidupan anak-anak-Mu, Engkau tetap mendampingi, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap menolong, Engkau tetap menghibur anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat dan para pendengar yang setia Bapak Ibu dimanapun berada. Apabila engkau banyak mengalami apa yang engkau rasakan, tetapi Tuhan adalah Bapamu yang setia. Dia adalah Bapa yang sempurna. Sekalipun engkau tidak memiliki ayah, sekalipun ayahmu lari, sekalipun ayahmu memberikan kepahitan dalam hidupmu, percayalah, Yesus tetap menunggumu. Larilah ke dalam pelukannya, larilah kepadanya.
Dia selalu akan datang kepadamu, selalu mau menggendongmu, selalu mau menjawab doa-doamu. Terima kasih untuk penghiburanmu ya Tuhan, sehingga Kau berikan kelegaan kepada anak-anakmu dimanapun mereka berada. Mereka tidak perlu takut karena kami semua memiliki Bapa yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit. Biarlah kuasa daripada darah Yesus juga Kau alirkan Tuhan, membawa kesembuhan, membawa mujizat, membawa kekuatan yang baru. Dan juga bagi mereka yang mengalami Tuhan kesulitan di dalam finansial, Tuhan, Engkaulah jawaban. Engkau sanggup memelihara burung-burung di udara. Demikian juga Engkau akan berikan jalan keluar, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam ekonomi mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih juga untuk suatu hubungan relationship di tengah keluarga. Biarlah melalui daripada hari ayah yang indah ini, keluarga-keluarga ya Tuhan yang membutuhkan persatuan kembali, yang membutuhkan kasih sayang kembali, biarlah melalui firman ini mereka semua boleh dipersatukan kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, biarlah para pendengar ini boleh mendengar akan firman ini, mereka dikuatkan, dihiburkan, dan mereka mau tetap tegar melangkah di dalam kehidupan ini karena mereka tahu bahwa hidupnya tidak pernah berjalan sendiri. Engkau ada dan Engkau selalu menyertai. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur untuk firman yang sudah ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan akan uluran tangan kasih Bapa Surgawi mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Ya, peranan seorang pria, peranan seorang ayah memang sangat vital di tengah keluarga. Tetapi apabila kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjawab doa saudara dan saya. Haleluya. Yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.